Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kenalkan, nama saya Rizal Lipatan yang akan memandu diskusi kali ini selama 10 menit ke depan. Bersama dengan teman-teman saya yang merupakan mahasiswa informatika Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi nih, mereview sebuah film dokumenter petani yang berjudul Muter Panguripan. Berlatar tempat di suatu desa dengan sawah hijau terhampar luas, di mana para petani yang sedang mengolah lahannya menggambarkan situasi yang asri dan damai. Ini pula sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ngatenu, seorang petani Parubaya yang sangat senang dan bahagia terhadap profesinya. Beliau menjelaskan bahwa menjadi seorang petani sebenarnya sulit, tetapi beliau memilih profesi tersebut karena tidak perlu memikirkan hal-hal lain kecuali kebutuhan taninya. Dengan melihat lahan pertaniannya tumbuh subur, sudah cukup membuat beliau senang dan bahagia. Pak Ngantenu memilih menjadi seorang petani karena hasil dari pertaniannya bisa dijual, dikonsumsi sendiri, atau menjadi modal untuk menanam kembali. Petani itu raja, jika tidak ada yang bertani maka orang-orang akan bingung. Begitu perumpamaan petani yang disampaikan oleh Pak Ngantenu. Walaupun ada resiko gagal panen, namun Pak Ngantenu tidak menyerah. Beliau yakin bahwa ke depan akan lebih baik jika terus berusaha. Baik, begitu penjelasan singkat terkait film dokumenter dengan judul Muter Panguripan. Kita ketahui juga bahwa salah satu hasil pertanian adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan lambang dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu adakah nilai-nilai Pancasila lainnya yang bisa kita kaitkan dengan film Muter Panguripan? Baik, sudah bergabung bersama saya Mas Bagas Oktariansah Pambudi dan Mbak Sulistianingsih. Mungkin yang pertama kita ke Mas Bagas terlebih dahulu ya. Selamat malam Mas Bagas. Oke, selamat malam Mas Rizal. Baik, bagaimana keadaannya Mas, kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Oke, baik. Untuk Mas Bagas nih ya, jika kita kaitkan nilai-nilai Pancasila dari film dokumenter yang sebelumnya kita sudah tonton nih, kira-kira apa aja sih? Monggo dari Mas Bagas bisa dijelaskan. Oke, terima kasih kepada Mas Rizal sudah memberikan waktunya. Di sini saya dan bersama Mbak Sulis ingin menyampaikan sedikit beberapa kaitannya dengan nilai Pancasila mengenai video tersebut ya. Yang pertama itu ada sila pertama, yaitu yang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di video tersebut tuh petani bersyukur atas pemberian Tuhan yang Maha Esa untuk lahan yang subur, drainase yang baik, posisi geografis yang strategis, iklim atau cuaca yang mendukung untuk melaksanakan bertani. Terlebih, Bapak Ngantenu adalah sosok orang yang sangat bersyukur. Beliau selalu menerima hasil apapun, itu hasilnya. Jika hasil panen itu gagal, beliau tetap bersyukur. Jadi, menurut Bapak Ngantenu itu jangan kapok meskipun gagal panen dan diterima saja. Insya Allah, di musim depan diberi hasil yang baik dan banyak. Gitu. Selanjutnya, itu sila kedua, yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Di dalam video itu, Bapak Ngantenu sangat menjunjung tinggi nilai sila kedua ini. Dibuktikan dengan cara berpikir beliau yang tidak merendahkan profesi petani. Menurut beliau, menjadi petani itu ialah salah satu pekerjaan yang penting, khususnya di Indonesia. Beliau menekankan petani adalah salah satu pendorong bahan pokok utama di Indonesia. Selain itu, Bapak Ngantenu ini tidak membanding-bandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan yang lain. Menurut beliau, apapun pekerjaannya, yang penting selama kita senang menjalaninya, insya Allah pekerjaan itu akan menjadi berkah. Mungkin itu Mas Rizal dari penyampaian nilai Pancasila yang pertama dan yang kedua. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Bagas ya atas pemaparannya. Itu nilai-nilai Pancasila sudah dijelaskan bahwa tadi ada sila pertama dan sila kedua. Kita beralih ke Mbak Sulis. Halo, selamat malam Mbak Sulis. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Mbak Sulis? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya tadi Mas Bagas sudah menjelaskan nih nilai-nilai apa saja yang ada di dalam film dokumenter Muter Panguripan ini jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, menurut Mbak Sulis sendiri, jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, apa sih yang bisa didapat dari film dokumenter tersebut? Monggo Mbak Sulis. Pertama, saya di sini akan mengaitkan nilai Pancasila dengan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam hal ini, petani idealnya bersatu dalam profesi yang sama, tujuan yang sama, dan kesejahteraan bersama. Di Indonesia, lembaga yang mewadahi profesi petani diantaranya kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi para petani. Selanjutnya ada perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat ini adalah seharusnya petani memiliki sikap pro musyawarah dan pro demokrasi agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik mengenai pertanian dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan pertanian, yaitu dimaknai dengan keadilan bagi petani terkait kedaulatan benih, pupuk, dan pasar. Mungkin sekian dari saya, Mas Rijaldi. Baik, terima kasih kepada Mbak Sulis atas pemaparannya mengenai sila ketiga, keempat, dan kelima ya. Kita lihat dari film dokumenter tersebut. Mungkin kita lanjut lagi nih ke diskusi mengenai poin yang mungkin cukup membuat kita bersemangat. Gitu. Kita langsung diskusi mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Baik, sudah bergabung bersama saya Mas Farhan Anwar Nugraha. Halo Mas Farhan. Ya, halo Mas Ijal. Selamat malam. Bagaimana nih kabarnya? Oke, selamat malam Mas Ijal. Ya, alhamdulillah kabar baik. Oke, jadi begini Mas Farhan.
Farhan, jika kita lihat juga ya di dalam film dokumenter, ada nggak sih mungkin opini dari Mas Farhan itu tentang kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani khususnya di Indonesia? Oke, terima kasih Mas Rizal atas waktunya. Mungkin saya di sini sedikit untuk menyampaikan aspirasi atau opini saya terkait apa sih kebijakan pemerintah yang terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Ya, menurut pendapat saya pribadi, kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada para petani di Indonesia adalah kebijakan perhatian di mana mengenai perhatian di sini termasuk ke dalam ketersediaan lahan bagi petani dan pembekalan pelatihan bagi kaum muda untuk terjun ke dalam industri pertanian. Di mana kita tahu sendiri bahwa kaum muda itu sekarang itu hanya menganggap remeh apa petani tetap. Padahal petani di Indonesia itu adalah ladang sumber daya atau ya aset paling penting di Indonesia itu kita bisa katakan adalah petani. Dan seperti yang kita ketahui juga pada tahun 2021 kemarin dari kementerian pun ada kebijakan-kebijakan khusus yang dilakukan untuk kesejahteraan petani. Kebijakan itu diantaranya itu ada kebijakan dari BUMN itu penguatan kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pangan antar daerah. Jadi di daerah Indonesia itu kita tergantung terhadap petani luar negeri. Kadang kita ketahui juga kita penghasil beras, tapi kita juga mengimpor beras dari luar gitu. Mungkin seperti itu Mas Ijal. Oke, baik. Terima kasih atas aspirasi dan juga opininya dari Mas Farhan. Kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga, atau mungkin ini pembahasan kita yang terakhir ya, yaitu mengenai masa depan petani di Indonesia dan di tengah lahan yang makin lama makin habis dan juga anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Baik, sudah bergabung bersama saya Mas Bimo Adi Nugroho. Halo Mas Bimo, selamat malam. Selamat malam Mas Rijaldi. Mas Bimo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Mungkin ini itu yang sedikit nyentrik kita ya Mas ya, mengenai masa depan pertanian di Indonesia. Menurut Mas Bimo sendiri, bagaimana nih masa depan petani di Indonesia sendiri? Oke, menurut soal tadi yang permasalahan tentang minat kaula muda yang enggan untuk bekerja di sektor pertanian. Sebelum kita menganalisis dan memberikan solusi, kita harus lebih tahu dulu apa sih kenapa sih mereka tuh nggak mau kayak jadi petani, terus mereka tuh juga tidak mau bahkan bukan menjadi petani ya, mereka juga tidak mau tahu tentang ilmu pertanian gitu. Minat kaula muda di Indonesia itu sangat minim sekali. Mungkin karena kebanyakan identik dari petani itu kan karena mungkin dari desa atau dari itu kan pekerjaan dari lama ya. Nah, ini saya ada beberapa data, saya bacakan satu persatu. Pertama-tama itu kita harus ubah dulu stigma masyarakat. Jadi kalau di beberapa wilayah terutama di desa itu petani itu dibilang sebagai seseorang yang kolot menggarap tanah, menyemai benih sembari berjalan mundur, menjaga siang dan malam hamparan sawah, memanen merupakan sesuatu yang tidak keren menurut kaula muda. Nah, itu adalah salah satu stigma yang harus diubah dari kaula muda seperti itu. Yang kedua juga ada faktor insecure. Nah, stigma ini insecure ini di kaula muda sangat dipermasalahkan karena nggak cuma pertanian, masalah lain pun kaula muda juga punya sifat insecure yang lebih tinggi. Terus yang ketiga juga adalah informasi. Ya, informasi juga harus diubah tentang petani. Karena kan kebanyakan informasi yang beredar itu kalau menjadi petani itu besar keuntungannya sangat kecil ya. Nah, itu harus diubah sih. Terus yang terkait masalah tadi yang semakin berkurang lahan di Indonesia itu yang karena ada penggusuran buat bisnis, buat dibangun apartemen, dibangun pusat perbelanjaan, itu bisa diakali sebenarnya. Kita bisa belajar dari Singapura, belajar dari Jepang bagaimana mereka mengelola lahan pertanian sebaik mungkin. Kalau di Singapura itu mereka itu menanamkan metode vertical farming. Jadi kalau Singapura kan kita tahu mereka tuh benar-benar lahannya sangat minim sekali ya. Maka dari itu mereka tuh kayak membuat solusi gimana caranya mereka juga meskipun lahannya meskipun di Singapuranya lahannya sedikit, cuman mereka masih bisa menanam tanaman gitu. Nah, mereka itu menerapkan metode vertical farming. Jadi dengan lahan yang terbatas, tanaman itu disusun setinggi 9 meter, terus juga menggunakan sistem hidroponik. Ini menghasilkan sayuran organik yang hemat air dan hemat listrik juga. Terus kan nggak perlu irigasi juga ya. Maksudnya kalau di pertanian di Indonesia kan irigasinya panjang banget itu. Nah, itu dengan adanya sistem vertical farming ini bisa diakali buat yang tadi irigasinya. Hasilnya juga lumayan banyak ya, fantastis. Ini hanya bisa terlaksana karena peran dan ilmu teknologi. Jadi garis besarnya buat bagaimana caranya mengatasi lahan yang semakin kritis itu bisa diakali dengan campur tangan teknologi. Mungkin dari saya seperti itu Mas Ijal. Mungkin kalau teman-teman mau menyangga silakan, saya sangat terbuka sih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Bimo Adi Nugroho ya atas tadi opininya didukung oleh data-data yang cukup konkret juga untuk memperkuat opininya gitu. Jadi mungkin sekian diskusi malam ini ya. Semoga hasil dari diskusi ini juga bisa didengar oleh seluruh kalangan masyarakat dan pemerintah pada khususnya, agar petani di Indonesia semakin makmur, semakin sejahtera. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.